Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu oke. Beraneka ragam budaya, itu tandanya kita kaya. Mari kita kenali, mari kita pelajari, sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita cinta. Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya. Nah, kali ini kita memasuki program obrolan komunitas. Nah, kali ini kita akan berdialog terkait dengan Reso. Nah, ini merupakan falsafah kehidupan bagi masyarakat Bugis Makassar. Tentunya ini Reso adalah semangat dalam petua Bugis. Tentunya nanti akan kita bahas lebih detail dan kami hadirkan narasumber terpercaya yang akan membahas terkait dengan nilai falsafah Reso sendiri, yaitu dengan narasumber Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Kita langsung hubungkan dengan beliau. Halo, Assalamualaikum Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo. Ya. Apakah saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Terdengar? Salam. Ya, kita tengah berusaha, sahabat budaya. Halo, Assalamualaikum Bu Prof. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kabarnya Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini menarik ini pembahasan kita di hari ini di obrolan komunitas kita terkait dengan nilai Reso sendiri. Ini mungkin masyarakat sebagian masih awam, itu Reso apa dan ini apa hubungannya dengan kaitan kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Mungkin Bu Profesor Dr. Gusnawati bisa menjelaskan terkait topik kita di pagi hari ini. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Rian. Iya. Selamat pagi semua pendengar. Saya Gusnawati dari Departemen Sastra Daerah. Saya merasa terhormat diundang untuk datang ke sini membagi sedikit pikiran tentang salah satu budaya kita, yakni Reso. Ya, Reso ini sungguhnya adalah salah satu budaya yang merupakan yang membuat kita semangat terus dalam mengelola hidup ini. Masyarakat Bugis kan dikenal sebagai dengan yang kaya dengan kemaritimannya, yang pergi sompe ya, pergi mencari merantau di belahan dunia itu semua sesungguhnya didorong oleh suatu kekuatan dalam dirinya bahwa dia dengan Reso itu dengan suatu ikhtiar insya Allah akan menghasilkan suatu berkah, suatu kesuksesan ya. Dan itu menurut saya Reso ini menentukan keberhasilan seseorang. Reso itu dalam bahasa Bugis itu berarti sebagai usaha atau upaya atau ikhtiar untuk mencapai maksud ya. Ini di dalam kamus bahasa Bugis, aku bangga berbahasa Bugis. Reso itu memiliki beberapa proses pembentukan kata ya. Reso adalah kata dasar, yakni proses pembentukan katanya dalam kata kerja itu mereso. Mereso artinya selalu giat bekerja ya, selalu bekerja. Kemudian makareso, jadi ada juga kata makareso yakni berusaha.
dan kata nominanya atau kata bendanya yakni akareso, kegiatan. Jadi semua ini sungguhnya mencerminkan bahwa bagaimana masyarakat Bugis jadi suatu kegiatan, suatu usaha itu terrefleksi di dalam kosakatanya. Ya. Ada juga kata-kata yang menarik yakni mareso alu. Ya. Mareso alu itu adalah suatu kiasan atau suatu metafor yakni selalu sibuk seperti alu. Artinya alu itu kan adalah alat yang dipakai Penumbuk. untuk Penumbuk padi. menumbuk, mungkin menumbuk beras Ya. atau padi, yang dianggap kata-kata itu keluar ketika dianggap tidak ada hasil. Ya, jadi penggambaran konsep ini menggambarkan bahwa mareso alu itu adalah suatu kegiatan yang tidak mendapatkan hasil karena itu turun begitu ya. Yeah. Sesungguhnya walaupun dianggap tidak ada hasil, tapi dia juga sesungguhnya berhasil juga karena berhasil menghancurkan apa yang ditumbuknya itu dengan konsisten. Reso ini dalam kaitannya dengan werekada atau ungkapan, ya, ungkapan dalam bahasa Bugis itu tercermin di dalam pepatah-pepatah atau werekada itu bahwa orang tua kita itu melarang duduk berpangku tangan. Jadi anak-anak muda atau kita semua ini selagi bisa bekerja itu dilarang duduk berpangku tangan tanpa kegiatan satu apapun, ya. Misalnya ada kata-kata yang saya temukan dalam buku dokumen-dokumen bahwa kalaki, iya, kalaki, iya, kalian ya, kalian, dek gaga care palomu mondro sere rilalenge. Jadi apakah tidak ada dek gaga care palomu? Care itu artinya pekerjaan sampingan. Jadi bukan yang utama care palaum. Care itu sebenarnya bermakna pakaian ya, pakaian. Care kain. Tapi care palau di sini sebuah idiom yang menimbulkan kata-kata baru. Care palong itu artinya pekerjaan sampingan. Mondro seri rilalenge artinya berdiri di pinggir jalan tanpa kelihatan, tidak ada yang bisa dikerjakan. Nah, larangan rantau ini diikuti oleh kemudian kata-kata berikutnya, dia bilang begini, nerekuade gaga lau kori berugai, pergilah ke Balairung, mengkalinga bicara ada. Jadi orang tua kita di zaman dulu itu kalau tidak ada yang bisa dikerja itu dengar amanat-amanat orang tua. Ya, pergilah katanya ke tempat-tempat pertemuan Balairung untuk mendengarkan norma-norma ya. Petua-petua. Ya, petua-petua. Yare kalau kori pasai mengkalinga ada Pak Balu atau diminta pergi ke pasar, sebetulnya minta pergi ke pasar itu bermakna pergilah melihat bagaimana transaksi jual beli karena di sana kita bisa belajar juga. Jadi diminta belajar. Jadi orang tua kita dulu itu melarang berpangku tangan, dilarang bermalas-malasan, atau diminta updatable, artinya diminta bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan situasi. Jangan membiarkan diri bermalas-malas. Itu Pak Rian. Jadi kalau tidak ada yang bisa dikerja, cari palau, tidak ada pekerjaan sampingan, ya pergilah belajar atau gunakan waktumu untuk belajar. Karena itu sesungguhnya akan menjadi bekal di kemudian hari. Ya. Jadi memang tadi itu penyampaian orang tua dulu memang ada nilai-nilai pesan-pesan tersiratnya begitu. Ya Pak Rian, ya. Jadi
orang tua kita itu kan melihat anak-anak muda kan Ya, belum terlalu artinya belum terlalu tahu bagaimana ya, eh, me- me- mengisi waktunya, ya. sehingga orang tua itu meminta apabila tidak ada nareko dega aga care palaumu Ya. loko ko marpalinga Hmm. ribarugai ya. Ya. Jadi belajar adat istiadat di sana, bagaimana orang saling berinteraksi satu sama lainnya, Ya. atau yarega Mm-mm. ke kiri pasai, suruh kilo ke pasai, minta tahu mak balu Mm-mm. ya. Artinya Jadi mencari ilmu, ilmu di situ dia. betul betul. Mm-mm. Jadi eh, secara apa namanya rohani dan secara batinnya atau moral dan kemudian secara duniawi, yakni melihat transaksi terjadi itu. Mm-mm. Nah, kalau Ini kita melihat Bu Prof di kondisi saat ini sendiri, apakah nilai reso sendiri ini masih bisa diterapkan bagi anak muda? Apalagi kan ada sekarang kecanggihan teknologi informasi, ada keterbukaannya informasi. Apakah ini nilai-nilai reso sendiri masih mampukah kita terapkan ke anak muda yang zaman milenial atau zaman Z sekarang? tentu tentu Mm-mm. dan itu ada strateginya. Mm-mm. Nanti saya akan ungkapkan juga ya Mm-mm. bagaimana menyosialisasikan dengan cara yang bisa dipahami oleh generasi Z ini, Mm-mm. dengan nilai-nilai yang telah dikeluarkan, yang telah dipaparkan oleh orang-orang tua kita ya. Mm-mm. Saya dulu izinkan, Ya. ini kan orang-orang tua kita juga melihat bagaimana anak-anak muda Ya. melarang ya, selalu ingin menunda-nunda pekerjaan Ah. ya. Jadi ini juga sehingga ada juga ungkapannya bahwa misalnya kalau ketika misalnya generasi kita, generasi muda juga Ya. misalnya selalu ingin menunda-nunda, selalu mau menunda-nunda pekerjaan Mm-mm. dengan kata-kata matu pi, Iya. matu ya. Jadi matu pi, Cinampu pi. bak pi, cinampuk pi, ya. Iya. Ada ungkapannya orang tua kita bahwa janganlah menunda-nunda, Hmm. ya. Matu pi, baja pi, Iya. burat, napole, marakai, apa, temapura jamang-jamang, ya. Iya. Aku ti makadaki, matu pi, pura pi. Misalnya ada pekerjaan mau dikerja, Iya. tapi kita selalu mengatakan matu pi, pura pi. Menurut orang tua, temapura jamang-jamang. Dia Mm-mm. napura jamang-jamang, aku dia napura mulai. Hmm. Ya, jadi kalau tidak dimulai, matu pi, baja pi, dia pura tuh, nasabah. Jadi jangan, jadi dilarang menunda-nunda seperti itu. Iya. Iya, itu. Jadi Tapi faktanya sekarang Ibu, ini kan kebanyakan orang tua sekarang itu sudah mulai cuek memberikan kata-kata isyarat yang seperti tadi itu. Terkadang sekarang orang tua ya apa yang mau dibikin anaknya terserah, terserah. Nah, ini bagaimana kita melihatnya ya Bu? Apakah masih mampukah semacam orang tua sekarang memberikan nilai-nilai kayak reso dan lain-lain sejenisnya? Karena sekarang kebanyakan orang tua agak cuek karena ada sendiri kesibukannya, terkadang juga dia sibuk main HP, makanya lupa memberi edukasi ke anaknya yang nilai-nilai luhur dulu gitu. Bagaimana iya kita betul. melihatnya? Saya setuju Pak Rian. Ya, Mm-mm. sebetulnya bukan cuek ya. Memang kayaknya tuntutan zaman ini Iya. yang semua orang menuntut banyak sekali banyak sekali alih perhatian ya. Mm-mm, mm-mm. Sampai bermunculan aplikasi-aplikasi untuk meminta fokus, tapi justru menurut saya Mm-mm. aplikasi itu justru membuat kita terpecah-pecah juga perhatiannya, karena untuk melihat lagi itu juga suatu pikiran. Iya. Nah, supaya misalnya kita tidak terpecah-pecah, saya juga sudah terpecah-pecah pikiranku ini, sulit sekali fokus. Iya. Ya, jadi tapi saya berusaha eh, membuat sedikit lebih fokus dengan strategiku sendiri. Mm-mm. Eh, yang membuat saya bisa fokus itu ketika saya mematikan HP. Jadi Mm-mm. kadang-kadang kita sangat butuh istirahat. Kemudian sementara mau tidur, mau melayang tidur, tetapi HP-nya tiba-tiba bunyi kan tidak Iya. jadi tidur. Ya, Mm-mm. jadi kan
distraksi atau hambatan yang seperti itu kan membuat kita kurang sehat Iya, juga, butuh istirahat. Jadi salah satu trik untuk supaya ya, kita bisa trik. fokus adalah membuat mode pesawat itu. Jadi Hmm, kita kan HP kita mode pesawat sesaat supaya notifikasi tidak masuk. iya. Ya, jadi yang kedua jangan munculkan pesan di layar. Hmm, Jadi kalau mau mencari masuk sendiri dulu ya. Jadi mm-mm. kayak karena kadang-kadang menurut pengalaman saya kalau saya ingin melakukan sesuatu, Iya, kemudian tiba-tiba misalnya saya buka HP, lain notifikasi yang muncul, iya. saya lupa tujuan saya. Jadi itulah yang ini. Jadi saya mungkin kurang sependapat dengan tadi bahwa orang Mm-mm. tua cuek. Oh, Tidak, kira hmm, saya kira tidak. mm-mm. Tidak ada orang tua yang artinya jarang sekali orang tua Ya, yang cuek kepada anaknya. Mungkin cuma tidak bisa menampakkan perhatian ya. karena ya Kesibukan. ya ya karena ke sesuatu hal yang menjadi hambatan pada saat itu. Mm-mm. Salah satu cara untuk menarik perhatian orang tua yang kelihatan cuek, Ya. mungkin anak itu mesti meminta dengan betul duduk di dekat orang tuanya, Mm-mm. mengatakan saya ingin berbicara. Mm-mm. Jadi ketika duduk dengan baik, ibu, bapak, saya ingin anakmu ini ingin berbicara. Adakah waktu sedikit 5 menit misalnya? Mm-mm. Ya, itu mau tak mau menurut saya diletakkan itu pekerjaan Ya. baru. Atau kalau tidak ada saat itu mungkin kita bisa sebentar sore atau malam. Iya. Hal lainnya, trik lainnya, trik lainnya buat grup keluarga. Iya ya, betul. Ya ini Bu Prof, ini tadi agak sempat saya menarik lihat ini kan nilai reso itu kan dalam arti itu usaha atau bekerja keras. Apakah Iya, ini dengan menerapkannya nilai reso sejak pendahulu-pendahulu kita ini sehingga memang kan kita kenal bahwa Bugis itu adalah para pedagang, para saudagar-saudagar. Berarti ini efek dari nilai reso yang dia terapkan ya Bu, sehingga dia terkenal bahwa orang Bugis itu memang perantau, pekerja keras dan lain-lainnya. iya betul. Jadi filosofi yang tersimpan Mm-mm. menjadi apa eh, yang mengkristal ya di dalam diri menjadi budaya Ya. dalam masyarakat bahwa kita semua harus bekerja ya. Mm-mm. Jadi ada ungkapannya ini bahwa uwe tetie Mm-mm. sebo betul lepang ya. Jadi atau sebo betul lepana. Mm-mm. Kita tahu bagaimana lembutnya tetesan air ya, Ya. tapi eh, tetesan air itu dapat melubangi batu yang apa ya, Keras. yang keras dan rata itu. Mm-mm. Itu karena air itu menetes terus-menerus Mm-mm. ya, menetes terus-menerus dan itu bisa melubangi batu yang ditetesi itu. Mm-mm. Itu jadi pepatah itu memperlihatkan bahwa janganlah putus asa di dalam Mm-mm. melakukan sesuatu. Di usaha apa butuh kerja keras, ya Mm-mm. butuh kerja keras terus menerus itu sehingga akan berhasil akhirnya. Mm-mm. Itu beda kan generasi Z sekarang menurut yang saya baca Iya. generasi Z itu kan mudah menyerah, ya Mm. mudah menyerah, ingin hasil yang besar. Instan. Ya, Mm-mm. hasil yang besar, mau secepat kilat, dan kemudian tidak mau bertahan. Ya, Berproses. ya, tidak mau bertahan atau tidak mau berproses. Mm-mm. Itu ada sebagian yang begitu. Mm. Ya, tapi itu menjadi tren sepertinya. Ya. Menjadi tren, menjadi suatu keinginan umum dari generasi Z Mm-mm. bahwa mereka maunya instan. Saya kira ini juga kan kita kan ini manusia mudah beradaptasi Ya. memang. Ini juga dipengaruhi oleh keadaan sekarang begitu banyaknya pilihan dan begitu banyaknya kita lihat orang lain yang sukses sehingga dan kita tidak tahu bahwa orang yang sukses itu sesungguhnya melalui suatu proses yang panjang. Mm-mm. Ini suatu jatuh bangun ya jadi kita memang harus bekerja keras memulai dari dasar Ya. dan ketika apa namanya merasa capek kita harus tetap melakukannya terus menerus Mm-mm. tanpa mengenal lelah.
eh, untuk membuat hal yang seperti itu tetap apa ya, tetap eksis dalam hati, Ya. membara di dalam hati, itu harus ada mantra-mantra dalam Hmm. artian ungkapan-ungkapan. Jadi Oh, iya. ungkap mantra, bukan bukan mantra sesungguhnya, Ya, ungkapan, tetapi ya. ya sebuah kata-kata apa namanya, sebuah ungkapan Mm-mm. yang selalu kita ulang-ulang di dalam hati sehingga menimbulkan semangat ya, Mm-mm. semangat hidup. Misalnya dena labu asor di tengah ada bitarai. Hmm. Jadi eh, mungkin Pak Rian kalau Ya. termasuk generasi muda tidak mengerti ini. Iya. Jadi Ugi ini ugi sangat tede. oh kita Bahasa ya. ugi tede ya. Puasa kita ya. Jadi dia nala boso di Heeh. tengah. Nah, ini lagi sebuah metafor Oh. bahwa tidak akan tenggelam matahari di tengah siang hari. Jadi Artinya itu apa maknanya itu? ya, artinya ketika kita berusaha dan gagal misalnya, jangan mudah putus asa Oh. karena pencapaian itu eh, di akhir ya, di akhir. Jadi Mm-mm. kalau misalnya mendapatkan hambatan Hmm. di tengah-tengah, jangan berpikir dunia akan kiamat ya. Ya. Jadi dunia masih tetap berlanjut, dia tidak akan aso itu atau matahari itu Hmm. tidak akan tenggelam di siang hari, pasti di sore hari, pasti Hmm. ada Ya, ya, ya. ujungnya. Ya. Ya, jadi sama juga kalau mengatakan bahwa sesudah gelap terbitlah terang. Oh ya. Sesudah malam akan ada fajar menyingsing Iya. yang sangat lembut, yang berikan nutrisi, yaitu jadi denala boso di tengah nabi terai. Mm-mm. Sesudah malam terbitlah terang. Mm-mm. Jadi sudah gelap, Ah. sudah masalah, pasti ada solusinya, asalkan Oh. kita berusaha mencarinya, atau Allah akan memberikan solusinya untuk kita. Mm-mm. Ya, Ada juga satu itu. pepatah. Ini saya belum tahu artinya ini. Ini Ya, katanya resopat resopat temangingi nalomo naletei pamasi dewata. Itu apa itu makna yang tersirat dalam kata-kata itu, Bu? ini kata-kata Ini biasa inti. diucapkan oleh para pemimpin-pemimpin. Kadang saya dengar itu apa sih sebenarnya, Bu? Artinya Ya, itu. itu itu kata-kata intinya dari semua ini sesungguhnya, ya. Hmm. Jadi menyuruh bertahan, ya. Iya. Reso atau mengingi, reso kan artinya usaha atau Heeh. ikhtiar. Iya. Mengingi itu artinya tidak mudah putus asa, ya. Oh, tekun Mengingi, gitu ya, Pak. tekun ya, Mm-mm. mengingi tekun, ya, Mm-mm. tidak mudah putus asa. Nama lomo artinya mudah, dimudahkan, Oh, mudah. iya, iya, iya. Nalete itu kan lete itu sesuatu laluan ya, laluan Mm-mm. semacam ada jembatan Oh, iya, iya. ya, ya, semacam jembatan. Jadi nalete pamase dewata Hmm. artinya akan datang berkah, akan datang berkah, akan datang kesuksesan di akhir ya. Jadi Hmm. nalete pamase dewata. Jadi bukan sekedar ketika kita berusaha, bukan sekedar mengandalkan diri sendiri, Mm-mm. tetapi juga akan ada berkah, akan Mm-mm. berkah dari Yang Maha Kuasa. Mm. Itu kata-kata pemungkas untuk sungguhnya dengan kata-kata itu membuat anak-anak kita, adik-adik kita Mm. itu bisa bangkit semangatnya kembali. Mm. Ya, kalau dia merasa terpuruk. Sama dengan kata-kata yang tadi bisa Iya. jadi mantra. Wadena labos sore tengah nabi tera. Itu Hmm. saya pernah menyaksikan ibu saya ketika masih hidup, beliau ada masalah. Mm-mm. Itu kata-kata itu diulang terus-menerus ketika melangkah itu, dan Mm-mm. itu alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu masalah selesai, Iya. dan setiap mungkin setiap hatinya terpuruk itu dia mengatakan Iya. seperti itu, bahwa dia adalah boso Mm-mm. tidak akan tenggelam matahari di siang hari gitu. Berarti ini para saudara-saudara kita yang sukses selama ini yang di ada perantauan, berarti dia memegang teguh prinsip hidup yang kata-kata tadi itu, Bu, sebagai penyemangat gitu ya, Bu ya. Ya, dia sudah menjadi darah daging ya. Mm-mm. Darah daging, mungkin kata-kata tidak sudah dilupakan misalnya, tetapi untuk anak-anak atau adik-adik kita kan mesti diulang-ulang. Iya. Tetapi bagi orang tua kita yang sukses di perantauan atau Mm-mm. sukses di pekerjaannya, Mm-mm. bukan hanya dalam misalnya dalam
saudagar, Ya, atau misalnya di laut, bukan hanya di situ, tetapi pada setiap perana perjuangan, ya, kalau itu sudah menjadi darah daging, mm-mm. artinya tidak ada matinya, Ya. artinya eh, Tertanam gitu. ya Mm-mm. selalu berusaha bangkit, ya selalu Mm-mm. berusaha bangkit ketika jatuh. Sama Mm-mm. misalnya ketika ada mengatakan kalau jatuh, jatuhlah seperti bola, Mm-mm. melenting kembali. Jadi itu. Ini nilai-nilai Reso sendiri ada sama dengan nilai-nilai dengan budaya lain atau cuma ada di Bugis Makassar saja, Bu? Wah, Nilai ini Reso sendiri. saya tadi malam Iya, browsing di internet, iya. itu saya menemukan bahwa Jepang, ya tentu saja Iya, iya. pengetahuan begitu banyak ya, karena Heeh, akan saya tidak pernah ke Jepang, iya. eh, 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 hanya melalui bacaan, bahwa di Jepang itu kan ada, katanya bahwa ada istilah Bushido, Mm-mm. dan Ganbaru. Iya. Bushido itu berarti jalan samurai. Mungkin Hmm. kita tahu bagaimana samurai itu, Iya. keberanian samurai itu, keteguhan dan kesetiaan samurai. Mm-mm. Ketika dia ingin melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukan dengan penuh keberanian Mm-mm. sampai akhir. Dan kalau dia tidak berhasil, Hmm. maka dia membunuh dirinya. Ya, tapi Hmm. eh, saya kira kalau kita orang Bugis tidak ada budaya membunuh diri. Iya, Ya, tapi ada rasa siri, malu. ya kalau Hmm. malu ya, dia malik ke Dapureng bisa jadi. Oh iya. Jadi ke Dapureng itu dia pindah merantau dia. Mm-mm. Jadi ya jadi siri, siri malu, Mm-mm. malu. Jadi malu itu sendiri sebetulnya ada kata lainnya, mungkin eh, yang lebih keras malongko. Malongko itu Oh, Malongko. malu, ya malu sekali. Malu Mm-mm. yang sudah memang bisa membuat orang mati kalau orang malongko. Artinya Mm-mm. dia sudah tidak melihat lagi efek samping kalau Mm-mm. orang malongko, ya. Berarti Jadi itu berarti ada kemiripan ya budaya kita sama Jepang terkait dengan ini pekerja kerasnya ya, Bu ya. ya saya kira bukan hanya Jepang, budaya-budaya lain kan pasti memiliki semua nilai-nilai luhur, ya. Mm-mm. Artinya suku-suku bangsa lain Iya, memiliki nilai-nilai luhur yang tidak yang dipegang teguh iya, oleh masyarakatnya, dan itu menjadi penyemangat kehidupan, ya. iya, Itu yang membuat kita selalu bekerja keras, karena memang manusia kan harus bekerja, ya. iya. Eh, karena kalau tidak bekerja, berarti menyia-nyiakan apa yang namanya, ya, eh, rahmat dari Rahmat Allah. ya, heeh. Ya, Rezeki. Mm-mm. ya. Oke. Ada juga saya, ini Pak Aryan, ada Iya. juga saya temukan di Cina. Jadi Oh, budaya Cina itu namanya, heeh, ini orang Cina pasti lebih tahu. Saya heeh. Kan ditahu juga pekerja keras juga orang Cina. Mm-mm. artinya saya lihat makan pahit, ya, Oh, makan pahit, ya. Jadi konsep yang menggambarkan heeh. kemampuan seseorang untuk bertahan melalui kesulitan Iya. dan bekerja keras dalam kondisi yang menantang. Jadi kondisi makan pahit itu Mm-mm. mungkin sesuatu yang serba kekurangan, ya. Jadi dengan Oh. mampu bertahan dalam kondisi seperti itu, Mm-mm. maka akan membuat orang Cina itu berhasil, ya. Mm-mm. Dan kita dengar-dengar bahwa orang-orang Cina yang berhasil itu kan Pernah bah melalui ya kehidupan kerja yang keras, keras. ya Mm. kehidupan yang keras. Mm. Jadi banyak yang kita dengar itu bahwa Mm. mereka kan saya dengar bahwa makan bubur, Iya. ya, bubur. Kalau memang katanya belum mampu makan nasi, makan bubur dulu. Oh, ya, 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 ya. Itu adalah salah satu pengaplikasian dari suatu budaya, Hmm. budaya Ciku itu, ya. Iya. Oh, Yang udah banyak, cukup. banyak orang-orang sukses yang saya baca, Mm-mm. orang Cina, sungguh saya kagum, ya, Iya. bahwa bagaimana mereka saling bahu membahu di dalam, dan dengan kekuatan batin yang Mm-mm. mendorong suksesan antar mereka. Dan kita lihat Hmm. Cina sangat berhasil, ya, sangat berhasil entah di dalam ranah apapun Mm-mm. publik.
termasuk ekonomi. Itulah yang nomor satu saya kira. Dan itulah kesuksesan itu membuat mereka menguasai dunia. Iya. Iya. Berarti memang ada motivasinya ke Iya, depannya. itulah kan jadi konsep Ibaratnya tadi makan bubur, bagaimana caranya mau makan nasi, makan bubur dulu, baik usaha ke depan supaya bagaimana cara mendapat beras gitu, nasi gitu ya Budi. ya betul. Dan walaupun misalnya sudah banyak uangnya, itu Ah, ah, tetap dia menghemat. ya tetap Eh, itu tetap ciku. oh Ya. Ciku. Oh, iya Iya, iya iya. tetap berusaha keras ya. Jadi ya selesainya. Ah, ah. Ya, dan itulah mungkin ini Iya. yang membuat mereka sukses terus-menerus. Oke, Bu Prof, kita masih bersama kami. Nanti kita lewatkan dulu satu lagu, baru kita akan kembali ke sesi kedua dulu. Tetap bersama Ya, kami di Perempat. Ya, baik sahabat budaya, nanti kita akan kembali lagi membahas terkait dengan nilai prinsip kehidupan, nilai resiko sendiri dengan bersama Profesor Dr. Gusnawati M.Hum nanti di sesi kedua. Kita lewatkan dulu satu lagu dari Tania Eloku, Asing Mayang Sari. Lebih di maya-maya,
minasa paki antu ilalang ati, nanito jengang minasa rigauta, nakulle ni kanyame empo sungguta. Hanya dengan tekad di dalam hati, dengan kesungguhan dalam usaha yang kita lakukan, yang akan merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita kembali lagi di sesi kedua di obrolan pagi hari ini di acara Mozaik Budaya Obrolan Komunitas. Nah, kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan reso atau dengan maknanya semangat hidup dalam Petua Bugis. Masih bersama dengan Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Halo Bu. Halo Bu Prof. Oh ya. Iya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi kedua ini. Nah ini Bu, ada pertanyaan yang menarik Bu. Ini nilai reso sendiri, apakah ada kaitannya dengan nilai prinsip hidup yang lainnya seperti lempu, aja, aca, asitenajang, geteng, sama siri? Apakah ini satu kesatuan Bu dari prinsip hidup budaya Bugis Makassar? Ya, saya kira itu sangat berkaitan semua. Itu salah satu. Jadi ada memang beberapa nilai-nilai budaya ya yang menjadi diajarkan oleh orang-orang tua kita yang diharapkan mendarah daging ya. Bahkan itu ada bukunya nilai-nilai utama orang Bugis ya. Ada bukunya dan salah satu dan yang disebutkan Pak Rian tadi itu ada isinya, ada semua itu. Jadi lempu, geteng, asitinajang, dan sebagainya ya. Itu saling berkaitan ya. Jadi kan manusia itu kan banyak macamnya ya. Walaupun juga kita katakan bahwa ada juga filosofi mengatakan cek dingin tahu. Jadi katanya satu manusia, yang lain itu rupa tahu. Jadi hanya seperti manusia saja. Jadi mungkin ini banyak yang kontroversi dengan ini ungkapan bahwa tahu dalam artian di sini cek dingin tahu yang fitrahnya itu yang bisa apa yang ada di dirimu. Kalau demelo berdiri ku tahu aja tamu berdiri tahu. Ya. Kebeti jolo lemu. Napa peti tahu ini? Mau pedih mau sedih mau pedih itu tuh tadi kebeti. Jadi itu salah satu aplikasi dari cek dingin tahu ya cek dingin. Yang lain rupa tahu ya. Jadi kalau rupa tahu itu ya tidak merasakan sakit ketika memang menyakiti orang lain. Nah, dalam konteks tadi pertanyaan Rian bahwa ada kaitannya. Ya, lempu, geteng, astinajang dan lain-lain. Ya. Kan kalau kita reso saja artinya maka reso berusaha saja kemudian tidak melempu itu pasti juga tidak akan bisa bertahan. Orang yang misalnya maceko-ceko, jadi istilah yang bertolak belakang dengan lempu adalah maceko-ceko. Jadi ceko-ceko. Maceko-ceko itu artinya suka menipu-menipu begitu. Jadi tidak sama antara kata dan perbuatan. Tidak sama antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan ya. Nah, mungkin orang yang maceko-ceko itu bisa menghadapi orang-orang dan bisa jadi fleksibel. Bisa berkeliling dunia, tetapi sulit 2 kali berkeliling dunia. Ya, karena artinya kalau dia maceko-ceko kepada orang-orang yang ditemui itu, ya pasti orang yang dia sudah temui dan dia sudah tipu misalnya sulit lagi. Artinya apa? Jadi kalau dia mereso bisa jadi mereso alu. Mereso alu. Ya, jadi itu yang saya mau katakan bahwa nah di lain sisi mageteng itu kan artinya tegas ya. Tegas. Ya, dalam bahasa Bugis itu tegas. Nah, ya, kalau orang misalnya
melempuh, kemudian resonya bagus, Mm-mm. tetapi mudah dipengaruhi, mudah diombang-ambing oleh sesuatu hal. Mm-mm. Maka, ini diperlukan agak tenang, jadi Digeteng ya. diperlukan keteguhan, ya, Keteguhan. keteguhan untuk mempertahankan prinsip yang benar itu, ya. Hmm. Ada juga kan, tapi ada pepatah yang mengatakan, yang saya ingat Ya. sering ibu saya mengatakan bahwa ikala tu getengnya ku keke Mm-mm. Apa ikala. apa artinya itu, Bu? Saya baru dengar itu ya, pepatah itu. Ya. Ya, jadi ibu saya waktu saya kecil Heeh, eh, ya. sering katakan juga itu, bahwa ikala getenge Mm-mm. ku keke ya ku keke. Jadi artinya keteguhan seseorang Mm-mm. bisa jadi makompe, artinya mengendur, Oh ya, makom, kompe. Mm-mm. ya, kompe mengendur apabila dirayu terus-menerus. Ya, 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 ya. ya, sudah bisa masuk. Iya, iya, ya. Jadi, Oh, jadi cukup kalau dalam ini nilai tersiratnya ini, Bu. Mm-mm. ya, jadi ini mungkin bisa diterapkan untuk hal yang hubungan, Iya. ya. Jadi ketika ada orang yang menolak terus Mm-mm. sesuatu hal, tetapi orang yang menginginkan sesuatu itu makeke saja terus, Oh iya. ya. Jadi ketika makeke terus dengan segala cara, Mm-mm. bisa jadi keteguhan atau getengen naro makompe, Makompe, kendor. ya, nasabah ikalay Mm-mm. getenge aku keke. Iya, 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 iya. Betul. Jadi itu artinya lagi itu reso. Oh, masih ada ya, betul. Ya, Masih ada artinya bagian si dari reso reso itu kan. juga, Iya, nilai reso. artinya jangan mudah putus asa. Mm-mm. Iya, Terus. jadi menghadapi itu eh, harus tetap berusaha Oh iya. menghadapi suatu apa namanya agak tengah. Iya, betul, betul. Bu Prof, ini di penghujung acara kita dialog hari ini. Mungkin ada pesan disampaikan kepada sahabat budaya dari topik kita di pagi hari ini terkait dengan reso. Mungkin ada disampaikan. Silakan, Bu Prof. Oh iya, jadi terima kasih banyak Pak Rian memberikan kesempatan ngobrol-ngobrol seperti ini kan. Ini adalah bagian dari Edukasi. sesungguhnya Mm-mm. bagian dari suatu pendidikan. Mm-mm. Siapapun yang mendengar mungkin sekarang masih sedikit Iya. beberapa orang, tetapi kan ini terdokumentasi, ya, Iya. bisa diakses kapan saja. Mm-mm. Ini salah satu strategi untuk tadi kan pertanyaan Pak Rian di Iya. awal Heeh. tentang ini supaya bisa juga. Cara. Heeh. Ya, cara ini adalah salah satu cara, ya, dan ini sangat bagus, ya. Nah, yang saya ingin katakan bahwa di dalam reso itu kan adalah dilarang tadi menunda-nunda pekerjaan, ya, Iya. ya. Jadi matuk pi baja pi dena papur jamang. Jadi kalau kita mau jadikan dia sebagai mantra, ya, langkah kecil jadi langkah satu kesuksesan dimulai dari satu langkah kecil. Ya, jadi nasa kita makadaku logi letu ipamulai yolo joka. Iya. Ya, tidak sama dengan mengatakan letu pin apa ki joka. Betul, betul. Iya, iya, iya. Ada kan yang seperti itu Iya, juga. ada banyak. Ya, letu pin apa joka. Kalau ini tidak. Jadi walaupun tidak sampai duluan, tetapi joka ki jolo. Ya. Jadi joka ki jolo. Jadi yaka jolo ajeta. Iya. Kalau jolo ajeta, ciceng. Kedua, ketelu angkana letu. Materi ini. Angkana letu. Jadi tidak akan sampai kita tujuan kalau kita tidak melangkah kaki, tidak akan bekerja. Betul. Ini terkaitan dengan yang mengatakan bahwa lebih mi tudak-tudangnya nih leu-leu lebih mi tertonge nih tudak-tudangnya Iya. lebih joko-joka deh nih ya teto bawang. Iya. Jadi dari sini kan bergandengan bahwa harus tetap berusaha.
Jadi saya kira itu bisa dikatakan sebagai suatu penutup dari Reso bahwa jangan tidak akan tenggelam matahari di siang hari. Dena lapos so di tengah ada bitara. Saya kira demikian Pak Rian. Makasih banyak Bu Prof atas edukasinya yang diberikan. Ini juga menjadi sebuah warisan sebenarnya, warisan tak benda yang perlu diketahui oleh masyarakat Bugis tentunya sebagai pedoman hidupnya untuk bekerja keras dan tentu untuk mencapai kekayaan juga Bu. Makasih Bu atas kesempatannya. Maaf kita ada salah dan menyita waktunya Bu Prof. Mungkin lain kali bisa kami undang lagi dengan topik-topik yang berbeda Bu. Ya insya Allah semoga Allah kemudahan. Amin. Iya. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Sobat tadi kita telah berdialog bersama dengan Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau merupakan Ketua Departemen Sastra Daerah FIB Unhas yang mengangkat tema dialog obrolan komunitas kali ini itu Reso Semangat Hidup dalam Petua Bugis. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat budaya semuanya. Apa yang tadi kita sudah yang tadi narasumber sampaikan, nilai-nilai dari Reso dan ada juga kaitan dengan nilai-nilai prinsip lainnya seperti geteng, astinaja, siri dan lainnya. Semoga ini menjadi sebuah pedoman kita khususnya bagi Bugis Makassar untuk menjadi orang yang sukses dengan menerapkan nilai-nilai Reso. Baik sebenarnya akhir kata Bardia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara obrolan komunitas pagi hari ini. Nantikan kami di obrolan berikutnya di hari-hari berikutnya bersama kami di Pro 4 Daerah Makassar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.